Karena itulah bertakwalah kepada Allah, wahai para hamba Allah. Ketahuilah bahwa wudhu itu kedudukannya sangat agung dan mulia. Ia tidak terbatas untuk menghilangkan hadas atau dilakukan ketika hendak mengerjakan sholat, tetapi ia disyariatkan untuk beberapa kepentingan di luar sholat ya. Hmm? Ya baca Quran sama kan, baca Quran disunahkan berwudu kan gitu, sebelum tidur kan gitu disunahkan berwudu, ketika akan marah itu juga kan disunahkan berwudu juga ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Baro bin Azib, ida ataita majaka fatawaddo wudu'aka lis salah. Apabila kamu akan tidur, berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat ya. Ini riwayat Bukhari. Dan juga ada hadis ya, mungkin ini agak asing ya di kita. Bagaimana wudhu juga disyariatkan untuk seseorang yang hendak makan ya. Kalau kita cuma cuci tangan doang ya, cuci tangan ya gitu kan, ya sabun tuh ya. Padahal ada syariatnya wudhu untuk makan ya gitu. Iya. Sementara dalam keadaan junub ya, sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza kana junuban fa arada an yakula au yanama tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Nah ini dalam keadaan junub ya. Jadi kalau kita dalam keadaan junub mau makan mau minum tuh ya, wudu dulu gitu ya gitu. Ya kalau seorang sudah junub ya, ya dia sudah junub, sudah HB gitu ya, gitu, sudah berjima, atau memang dalam keadaan junub ya, dia sudah mimpi gitu, dia wudu dulu kalau mau makan ya, mau minum ya gitu. Gak mandi ya nanti kalau misalnya dia kan mau makan ya, kalau mau sholat baru, kalau mau sholat dia mandi ya, mandi junub. Tapi kalau dia mau makan wudu dulu. Ya mandi dulu, mandi junub. Kan mandi junub juga itu ada ya, ada wudunya kan, mandi junub juga. Nah, Rasulullah SAW apabila sedang dalam keadaan junub lalu ingin makan atau tidur ya, dia ingin makan atau tidur ketika malam hari ya, tapi kan selesai junub ya, selesai HB lah gitu kan junub ya, ia ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu terlebih dahulu seperti wudu untuk sholat. Nah itu diriwayatkan oleh Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, ida ata ahadukum ahlahu summa aroda ayyauda falyatawaddo. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, kemudian ingin mengulanginya lagi, nah, jadi ingin mengulangi itu ya, ingin mengulangi HB-nya gitu ya. Kalau ingin mengulangi dengan istri itu ya, berhubungan, nah hendaklah ia berwudu. Ya walaupun belum mandi kan dia ingin mengulangi lagi gitu, mengulangi lagi, wudu lagi gitu kan.
aku ulangi lagi gitu ayat tuh. Ini Sahih Muslim. Ya kan di dulu mah hemat air Rasulullah mah udah juga hemat air. Rasulullah itu 1 mut atau 2/3 tuh. Jadi segelas kurang itu cukup untuk wudhu. Iya kan wudhu hemat air. Rasulullah wudhu hemat air, mandi juga hemat air. Ya kalau mandi ya lebih lagi kan, tidak tidak hanya 1 mut ya. Tapi beliau juga hemat air. Iya. Ini masih ada sedikit lagi nih ya. Sesungguhnya wudhu merupakan tempat gembalaan yang subur ya, di mana setan senantiasa berkeliling di seputarnya berusaha menguasai hati seorang anak manusia. Dan untuk kita mengusir setan itu ya dengan wudhu. Setan itu juga mengganggu mereka melalui niat ya, niat kita yang tadinya mau baik ya, dalam kebaikan mau sedekah, langsung ya gitunya dibelokkan oleh setan, terjadi gitunya. Niat mau ngaji, gitu dibelokkan ke setan, terjadi gitunya gitu. Nah itu ada setan menggampang gitu Pak, terkadang menggoda hati-hati manusia ya, apalagi yang mereka kurang imannya ya gitu, kurang imannya sehingga ya berat ya gitu dalam amal soleh itu, dalam kebaikan-kebaikan itu berat ya. Tentunya kalau seseorang sudah senantiasa wudhu, dia dilindungi oleh Allah dan juga dilindungi dari setan ya gitu, sehingga tidak mudah bagi setan untuk menggodanya ya gitu. Bagaimana setan itu bisa menggoda ketika orang itu mau beranjak ke masjid saja, itu mereka sudah takut ya setan itu, dengan dia mengumandangkan azan ya. Setelah azan beres balik lagi gitu ya gitu. Kemudian ikomah ada, kabur lagi dia gitu. Kabur lagi setan itu. Ikomah beres, ya, masuk lagi untuk menggoda saat sholat berjamaah. Iya. Nah, di antaranya juga selain azan adalah wudhu ya gitu, untuk melindungi dari godaan setan. Setan itu terkadang ya, membisik-bisikan ya, yang kita rasakan dalam hati, seperti getaran suara ya. Kadang setan membisikkan untuk menghilangkan hadas ya, atau mengatakan siap-siap untuk sholat. Ketika mau menghilangkan hadas, kita ketika mau wudhu saja digoda oleh setan, atau ketika siap-siap untuk sholat kita digoda oleh setannya gitu. Dan bisik-bisikannya sejenisnya dengan kata-kata oleh setan sengaja dijadikan sebagai senjata pengganggu ya, ketika mau wudhu, ketika menghilangkan hadas, ketika mau sholat, ketika kita sholat, itu adalah senjata pengganggunya di situ ya gitu. Diganggu untuk bagaimana anak Adam ini tidak khusyuk ya, ya kemana-mana pikiran gitunya gitu.
ya. Ya si imam lila teuing gitunya gitu sampai si imam lama ketika tahiyat akhir bingung dia baca apa gitu. Hingga akhirnya dia protes, nah imam nih lami-lami teuing teh tahiyat akhir teh gitunya, nah gitu. Padahal si imam itu memberi kesempatan dia untuk berdoa ya, silakan doa apa saja kan di tahiyat akhir ya sebelum salam. Ya terkadang dah setan teh membelokkan gitu ya gitu, jadi we protes gitu ya gitu. Iya, insyaallah. Dan setan juga menjadi pengganggu terhadap orang yang hatinya selalu ragu-ragu. Ya terus seberapa rakaat ya. Ya jadi ngalamun ya. Seberapa rakaat, nggak seberapa kali sujud teh, sarokaat teh dua kali sekali gitu ya, nah sujud teh. Hmm. Ya kalau jamaah mah aman tuh ya. Di rumah kadang kalau munfarid ya gitu. Atau ketika ketinggalan misalnya kita ya ada lamun nantenya seberapa rakaat itu gitu. Hmm. Atau misalnya ragu-ragu, ya tas wudhu can gitu ya. Udah wudhu dia gitu, cuman kerasa ada asa. Iya. Hmm. Asa cepet air tuh kering teh gitu ya, padahal udah wudhu gitu tuh. Dia itu, Masya Allah gitu ya. Hmm. Ya itu godaan setan, sehingga mereka bisa tertahan dan terganggu olehnya. Dan mungkin juga setan memperdayakan sebagian orang dengan keborosan ya, memperbanyak pemakaian air wudhunya. Ya wudhu teh sampai yang di sampingnya itu kecepretan tuh. Kecepretan airnya, aduh kata itu. Itu kalau orang yang di sebelahnya misalnya orang yang lagi ada penyakit kulit atau gimana itu ya, dia tidak boleh terkena banyak air kan bahaya gitu ya. Nah, ini boros tuh ya penggunaan air teh sampai wah gitu. Sekali digosok-gosok gitu teh ya. Gitu ya gitu. Sekali digosok-gosok gitu ya gitu. Itu adalah godaan setan juga ya, pemborosan tuh, israf tuh ya. Dalam masalah wudhu tuh. Ya seakan-akan 3 kali teh itu cukup tuh. Itu cukup 3 kali itu. Terus kena gitu. Nah itu. Atau ya sekarang ada mending itu ya di si kerantai ada selang. Kalau nggak ada selang itu, wah itu muncratnya air kemana-mana. Iya, padahal cukup kalau kita itu mengalirkan dari keran sedikit saja gitu ya. Ini kan sudah banyak, terus dipakainya juga banyak sampai boros ya gitu. Orang lain mau wudhu juga ketika pasokan air mau habis, gitu. Iya. Sebagaimana mungkin juga dengan memperlambat wudhu ya. Ya lambat, wudhunya tuh lambat. Lama sekali wudhu teh, gitu ya. Ini wudhu atau apa gitu ya? Lama sekali wudhunya, gitu ya. Sampai-sampai ada orang yang sholat sunnah, gitu ya, sholat sunnah qobliyah kan. Ya mungkin dia qobliyah itu cuma 2 menit 3 menit ya gitu. Jadi saudaranya yang ketinggalan itu lama wudhunya sampai dia ketinggalan sholat sunnah qobliyah gitu ya. Nah itu karena lama wudhunya ya. Jangan simpel wudhu itu ya. Simpel wudhu itu jadi lama gitu. Nah itu juga godaan setan. Iya. Dia minimal ketika kalau misalnya di waktu asar maupun maghrib ya kita kalau mau tahiyat masjid silakan.
Nah itu ya, wudhu saja diperlamban ya, sehingga tertinggal waktu sholat atau tertinggal sholat berjamaah, atau berwudhu dengan air yang banyak sekali sampai airnya habis ya, bahkan sampai satu bak air mandi itu ya. Wudhu teh wudhu naon tah, sampai satu bak air mandi itu. Satu siram demi satu siram, lalu mijat-mijat kulit anggota wudhu yang dibasuhnya dengan sangat perlahan-lahan gitu ya, pelan sekali gitu ya, yang sebenarnya justru menyiksa perasaannya gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa Nabi sering berwudhu dengan satu satu mut ya, gitu, satu mut air gitu ya, dan mandi dengan air satu sok ya gitu. Nah, itu hebatnya Nabi ya. Suatu ketika Abu Wafa bin Akil masuk ke dalam sebuah rumah. Gagok nih sedikit lagi pembahasan ya. Rumahnya itu persinggahan sementara ya gitu. Lalu berwudu. Tetapi orang-orang sekitarnya menertawakan karena sedikitnya air yang ia gunakan untuk berwudu. Ya naon cenah. Sekarang wah cai wae gitu nya. Wuduna nih saeutik gitu. Gitulah bahasanya gitu. Yaitu ya sekitar satu sok ya gitu. Lantas salah seorang dari mereka terjangkit penyakit ragu ya, mengatakan kepadanya, sesungguhnya saya sering menyelam ke dalam air sungai, kemudian keluar darinya, maksudnya wudunya, menghabiskan air yang sangat berlebihan. Tetapi saya masih ragu apakah wudhu saya telah sah. Lalu Abu Wafa mengatakan kepada orang tersebut, telah gugur kewajiban sholat dari kamu. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya pena diangkat dari 3 golongan ya. Dan salah satunya adalah orang yang gila itu ya, sampai dia sembuh. Ketika sembuh ya, ketika sehat lagi atau sembuh dari gilanya, dia wudhu lagi gitu ya. Tapi karena misalnya dia kegilaannya, penyakitnya itu sampai lebih airnya itu ya, sampai melebihkan air ya, ketika wudhu ya, tidak apa-apa gitu ya gitu. Ya itu upayanya gitu, upaya seseorang itu ya. Jadi sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itulah bagaimana hikmah dari wudhu ya gitu. Banyak lagi hadis ya, hadis maupun dari riwayat para sahabat yang menjelaskan hikmah atas wudhu itu ya. Nanti kita jelaskan juga hikmah seputar toharoh ya. Itu saja dahulu. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok siang hari ya. Rabbana atina min ladunka ya. Besok Kamis. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Inna nasquda wa tuqa afafa gina afiyata fid dunya. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.